Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Jumat 16 Juni 2023, diambil dari kitab Yeremia pasal 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Jala au mabahen tunasida padan saleleng-lelengna, pabawa naso tu pabe au sumurut sian nasida mabahen nadinggan tunasida. Jala lehonok kudo biar mida au tu bagasan roh nasida, asa unang be marbalik nasida sianau. Demikian firman Tuhan. Ikatan perjanjian kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada ungkapan dalam bahasa Batak, tugu urak ni bulu, tuguan urak ni padang, tugu nidok niuhum, tuguan nidok ni padan. Ungkapan itu mau menegaskan betapa kuatnya sebuah ikatan yang diikat oleh sebuah perjanjian, oleh padan. Itu sebabnya bagi orang Batak, orang yang melanggar perjanjian siose padan turipurna tumagona. Artinya orang yang melanggar, yang tidak berpegang teguh dengan apa yang sudah dijanjikan, maka dia pada waktunya akan mengalami kehancuran. Kita mau mengatakan bahwa ikatan perjanjian itu begitu kuat hingga dalam perjalanan waktu tetap teguh, tetap kokoh, walaupun mengalami berbagai tantangan, berbagai pergumulan, dan juga berbagai kesulitan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus, hal sedemikian juga yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Nabi Yeremia termasuk nabi yang unik di tengah-tengah fenomena kenabian Israel perjanjian lama. Dia salah seorang nabi yang hidup di dua zaman, yaitu ketika Israel Selatan belum terbuang dan setelah Israel Selatan terbuang ke Babel tahun 587 sebelum Masehi. Ketika Israel terbuang, mereka dihancurkan oleh Babel, maka serta-merta Nabi Yeremia ini juga ikut dibawa, diangkut ke pembuangan. Dan ternyata di pembuangan pun
Nabi Yeremia tetap bernubuat, tetap berkarya, tetap melayani sebagai seorang nabi, hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nas kita mau melihat betapa Nabi Yeremia ini peduli dengan masa depan bangsanya, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. 722 sebelum Masehi, Israel Utara sudah terbuang ke Asyur. Menyusul di 587 sebelum Masehi, Israel Selatan terbuang ke Babel. Ketika mereka terbuang, maka satu hal yang muncul di benak, di pikiran mereka ialah, kita ini sudah hancur. Kita ini tidak memiliki masa depan lagi. Bangsa ini tidak punya masa depan lagi. Itulah yang terjadi ketika mereka melihat dari rasio pikiran manusia, hitung-hitungan politik sekular. Ketika mereka mencoba menganalisis hanya dari kekuatan manusia. Tetapi lain halnya dengan Nabi Yeremia. Sejak awal cara pandang Yeremia berbeda dengan umat Israel memahami pembuangan. Sejak awal Nabi Yeremia mengingatkan umat Israel bahwa mereka pasti terbuang. Dan pembuangan itu bukanlah kehancuran bagi mereka, tetapi cara Tuhan, jalan Tuhan untuk mengingatkan mereka, untuk menghukum mereka hingga pada waktunya mereka sadar, mereka bertobat, mereka mau kembali ke jalan yang benar, mau kembali ke jalan Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudaraku, layaknya seorang nabi yang benar di Perjanjian Lama, Nabi Yeremia ini juga tidak pernah pesimis. Dia tidak pernah khawatir, ragu akan masa depan Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mencoba melihat perikop dari nas kita hari ini, yaitu Yeremia pasal 32 secara keseluruhan, kita boleh membaca judulnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia LAI, pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Mungkin bagi umat Israel pada waktu itu, Yeremia membeli ladang ini, ladang di Anatot, hanyalah sebagai tanggung jawab sebagai bagian dari satu keluarga besar, karena tanah itu adalah simbol identitas. Mungkin juga Anda melihat dari aspek ekonomi, aspek sosial. Tetapi lebih jauh, lebih dalam dari itu, pembelian tanah ini sebenarnya adalah tindakan simbolis untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka jangan pernah ragu akan kepemilikan Israel, tanah Israel sebagai tanah perjanjian, sebagai tanah yang telah diberikan Tuhan sejak nenek moyang mereka. Nabi Yeremia pun dengan optimis, dengan sedikit pun tidak ada keraguan membeli tanah itu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia ini boleh menjadi pembelajaran bagi umat Israel pada waktu itu,
kalau mereka mau melihatnya dari hati yang terdalam dan juga dari iman. Tentu Nabi Jeremia melakukan ini atas petunjuk Tuhan, atas perintah Tuhan, agar umat Israel tidak ragu dengan kepemilikan mereka akan tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Tuhan. Mereka boleh saja terbuang, mereka boleh saja diangkut ke negeri pembuangan, ke negeri bangsa yang membuang, dan mereka boleh juga dijajah oleh bangsa lain. Tetapi kepemilikan tanah yang telah diberikan oleh Tuhan tidak akan pernah berubah. Mengapa? Karena tanah itu adalah pemberian Tuhan, warisan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, Nabi Yeremia mengingatkan umat Israel akan masa depan mereka yang pasti, yang cerah, karena Tuhan ada di depan mereka. Ada Tuhan sebagai the future God, Allah masa depan mereka, yang sudah menanti, yang sudah menunggu mereka di depan kalau mereka mau kembali ke jalan Tuhan. Itu sebabnya dalam nas kita hari ini ada 2 poin, 2 hal yang kembali diingatkan, yang kembali disegarkan ulang oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel agar mereka tidak ragu akan masa depan mereka. Yang pertama, Nabi Yeremia mengingatkan Israel akan dasar keberadaan mereka sebagai sebuah umat, yaitu ikatan perjanjian. Tuhan yang berkenan mengikat mereka dengan perjanjian. Maka perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah termakan waktu. Itu sebabnya Israel juga harus setia dengan perjanjian ini. Bapak, Ibu, sedari awal, sejak nenek moyang mereka, dan juga ketika mereka berada di padang gurun, di Gunung Sinai, mereka selalu disegarkan ulang akan ikatan perjanjian ini. Dalam ikatan perjanjian ini ada diktum bahwa Tuhan Allah lah Tuhan mereka, yang selalu setia memelihara, melindungi mereka. Dan kemudian umat Israel sebagai umat Tuhan harus juga setia kepada Tuhan, percaya dan menyembah hanya Tuhan. Maka keberadaan mereka sebagai sebuah umat ditentukan oleh kesetiaan mereka akan perjanjian ini. Ketika mereka setia dengan perjanjian ini, maka mereka akan eksis sebagai sebuah bangsa. Dan sebaliknya, ketika mereka ingkar janji, mereka tidak lagi percaya dan menyembah hanya Tuhan, maka keberadaan mereka juga boleh goyah sebagai sebuah bangsa. Bapak, Ibu, itu sebabnya umat Israel diingatkan bahwa ada perjanjian kekal. Dan dengan perjanjian ini mereka juga diingatkan bahwa Tuhan tidak akan membelakangi mereka. Dan Tuhan juga akan selalu berbuat baik kepada mereka. Itu yang pertama, Bapak, Ibu. Yang kedua, Nabi Yeremia juga mengingatkan mereka bahwa Tuhan menanamkan dalam diri mereka takut akan Tuhan. Hati yang dihuni oleh takut akan Tuhan
akan mendorong mereka untuk selalu dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Karena rasa takut ini sebenarnya keluar dari hati yang tulus, buah dari iman. Maka orang yang takut akan Tuhan akan selalu mendekat kepada Tuhan, akan selalu rindu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan inilah yang harus selalu dipegang dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan juga senantiasa setia kepada kita. Kalau Tuhan berjanji tetap setia kepada umatnya, umat Israel, maka janji itu juga Bapak Ibu berlaku untuk kita. Tuhan juga setia kepada kita. Kalau Tuhan setia kepada kita, mengapa kita tidak setia kepada Tuhan? Mungkin banyak orang Bapak Ibu yang ragu akan masa depannya. Mungkin banyak orang yang khawatir karena tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan yang dihadapi. Tetapi kalau mereka mengingat akan janji Tuhan yang mengikat mereka, maka mereka tidak perlu takut. Mereka harus selalu dengan teguh berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengan rasa tidak takut ini, tidak ragu ini, maka kita akan dituntun untuk melangkah pasti, untuk mengarungi kehidupan kita, untuk meraih masa depan kita. Yang kedua Bapak Ibu, dari nas ini kita boleh belajar bagaimana kita selalu menaruh dalam hati kita takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beraktivitas, kita menjalani seluruh kegiatan kita, pekerjaan kita dalam takut akan Tuhan. Ketika kita melakukannya dalam takut akan Tuhan, maka tentu kita akan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan jauh dari perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Lalu hidup kita akan selalu berada di dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, itulah kehidupan yang harus kita hidupi sebagai umat Kristen yang sekaligus umat pilihan Allah. Sebagaimana Tuhan memelihara Israel sebagai umatnya, maka Tuhan juga pasti memelihara kita sebagai umat pilihannya. Maka Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan selalu takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Hingga pagi ini Tuhan, hari ini kami boleh kembali beraktivitas. Kami kembali menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh pekerjaan kami satu hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan bahwa dalam janji-Mu Engkau setia kepada kami, setia memelihara kehidupan kami. Tetapi juga Tuhan, kami dituntut untuk setia kepadamu, untuk percaya dan menyembah hanya Engkau saja. Biar Tuhan, janji ini terus kami pegang dan
menjadi dasar kehidupan kami. Kami juga Tuhan diingatkan bahwa Engkau menanamkan dalam hati kami takut akan Engkau. Biar Tuhan, kami melakukan segala kegiatan kami dalam takut kepadamu saja, hingga semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati semua pekerjaan jemaat-Mu, biarlah melaluinya Tuhan memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan, jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang bergumul, kami serahkan juga hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja-Mu. Biar gereja-Mu dilayakkan untuk terus melayani, agar melalui kehadiran gereja-Mu, jemaat-Mu semakin bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan seluruh rangkaian kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.